Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a, sebaik-baik doa yaumu Arafah. Jadi kata Nabi, sebaik-baik doa itu adalah hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah keutamaan hari Arafah. Alhamdulillah kita memasuki 8 Zulhijjah. Jadi hari ini Bapak Ibu kita sudah 8 Zulhijjah, atau disebut juga dengan hari Tarwiyah. Dan besok kita masuk 9 Zulhijjah, disebut dengan hari Arafah. Kalau hari 10 disebut dengan Idul Adha, atau disebut juga dengan Hari Raya Haji. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pada tahun ini itu tidak ada perbedaan antara kita dengan Saudi. Jadi sama, hari Arafahnya sama, lebarannya juga sama. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu tidak bingung, karena alhamdulillah harinya sama, yaitu 9 Zulhijjah. Hari Arafah itu adalah hari Selasa. Jadi hari Selasanya itu adalah hari Arafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jamaah haji mereka mempersiapkan diri untuk wukuf di padang Arafah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Jadi amalia yang diantara amalia haji yang istimewa yaitu adalah wukuf di padang Arafah. Maka kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Bukan berarti haji itu hanya Arafah saja, bukan. Cuman maksudnya haji itu diantara rukun tertingginya adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berdiri atau berhenti. Jadi makanya kalau ditanya ngapain jemaah haji di Arafah itu, ya intinya berada di padang Arafah, berdiri, duduk, ibadah, zikir, bertakbir. Jadi semua jemaah haji harus hadir di padang Arafah. Makanya berkumpul jutaan manusia di padang Arafah. Nah, kalau jemaah haji menuju padang Arafah, dan itu satu kemuliaan, satu keistimewaan, bahkan hari ke-8 ini itu menjadi hari persiapan. Maka disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari persiapan jemaah haji menuju padang Arafah. Adapun kita Bapak Ibu yang tidak melaksanakan haji dan tidak melakukan wukuf di padang Arafah, maka juga dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Jadi walaupun tidak haji, tidak pergi ke Arafah, tapi hari itu kita muliakan, hari itu kita istimewakan juga. Kenapa?
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a, sebaik-baik doa yaumu Arafah. Jadi kata Nabi, sebaik-baik doa itu adalah hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang saya ucapkan dan juga para nabi sebelum saya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu ucapan yang istimewa. Maka kata para ulama bahwa dianjurkan untuk memperbanyak doa, ibadah dan berbagai macam amal soleh di hari Arafah. Bahkan disebutkan fayambagi ayyastafrighal insanu wus'ah fi dzikri wad du'ai wa fi qiraatil Qur'an. Nah, jadi di hari Arafah itu mestinya manusia dianjurkan untuk memperbanyak zikir, wad du'a, perbanyak doa, wa fi qiraatil Qur'an, dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa ayyadahu bi anwa'il ad'iyah, dan memperbanyak berbagai macam doa, dan juga wa yad'u wa munfaridan wa ma'a jama'atin. Jadi boleh berdoa sendiri-sendiri, beribadah sendiri-sendiri, dan juga boleh di tempat-tempat yang bisa beramai-ramai seperti masjid, di tempat-tempat yang dianjurkan untuk bersama-sama. Jadi boleh zikir berjamaah. Jadi intinya dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Bahkan disebutkan para ulama itu mereka kadang berkumpul di hari Arafah. Jadi berkumpul bersama-sama, terkhusus setelah matahari condong ke barat. Itu sangat dianjurkan. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Ya, mudah-mudahan dengan itu maka kita bisa juga memperoleh keutamaan seperti para jamaah haji mendapatkan keutamaan. Makanya menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau itu, hari 9 Zulhijjah, hari Arafah itu biasanya setelah asar kita mengadakan zikir bersama. Jadi setelah asar itu kita biasanya ada zikir bersama di Masjid An-Nur, dan insya Allah ada, tahun ini juga ada. Insya Allah disediakan bukaan takjil, tapi kalau rendang bawa sendiri dari rumah. Kalau takjil insya Allah biasanya disediakan. Jadi kita membuat program munajat Arafah, bermunajat di hari Arafah. Karena itu tadi bahwa para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak munajat, memperbanyak doa di hari Arafah tersebut. Dan bahkan disebutkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat
ya memang salah satu daripada amal yang terbaik di hari Arafah yaitu adalah berpuasa. Jadi puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Jadi puasa Arafah ini waktunya adalah 9 Zulhijjah. Nanti setelahnya hari ke-10 haram berpuasa. Tidak boleh. Dan Idul Adha ini Bapak Ibu haram berpuasa itu lama. 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari haram puasa. Jadi memang hari-hari itu adalah hari makan. Habis itu makan, kemudian makan lagi. Maka hari-hari itu adalah ayyamu aklin, hari kita makan-makan. Kenapa? Karena disunahkan untuk berkurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk menikmati daripada daging-daging hewan yang Allah halalkan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Bahwa puasa di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah ayyukaffira as-sanatain. Di kata Nabi SAW, puasa hari Arafah itu aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan 2 tahun dosa. Jadi sehari puasa mendapatkan ampunan dosa 2 tahun. Tapi tentu Bapak Ibu kita tidak boleh meremehkan dosa. Santai ajalah berdosa. Kan kalau puasa Arafah diampunkan dosa. Ini meremehkan dosa. Jadi tidak boleh merendahkan, meremehkan daripada keburukan. Jadi tetap kita merasa takut berbuat dosa, merasa takut berbuat keburukan, merasa takut berbuat maksiat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau Allah memang Maha Pengampun. Allah Huwal Ghafurur Rahim. Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tapi Bapak Ibu, kata para ulama kita, jangan sampai kita merendahkan atau meremehkan daripada dosa-dosa. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siam yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah mengampunkan 2 tahun dosa. 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Makanya Bapak Ibu kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari 9 Zulhijjah tersebut. Walaupun juga sebagian ulama mengatakan yang mau puasa dari 1 sampai 9 bagus. Dari 1 sampai 9 karena amal-amal soleh 10 awal Zulhijjah ini kan sangat baik, sangat bagus. Maka walaupun hadisnya menyebutkan 9-nya yaitu hari Arafahnya, tapi kata para ulama kalau mau puasa dari 1 sampai 9 ya bagus juga. Begitu juga dengan hari ini yaitu 8 Zulhijjah. Apalagi juga hari ini jatuh pada hari Senin. Jadi dapat puasa Senin, dapat juga puasa Zulhijjahnya. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Jadi dapat pahala puasa Senin, dapat pula puasa Zulhijjah.
hari tarwiyah. Tapi kalaupun tidak, besok, yaitu besok paling istimewanya, puncaknya 9 Zulhijjah. Kalau tidak puasa besok, tidak ada lagi, karena mau puasa 10 haram. Tapi kalau tidak puasa besok, tidak juga berdosa, karena namanya puasa sunnah. Jadi yang namanya sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman agak rugi kita. Makanya Bapak Ibu, kita mengupayakan, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh, termasuk diantaranya adalah ibadah puasa. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kita memperhatikan daripada hari-hari yang mulia ini, membesarkan, mengagungkan. Jadi membesarkan, mengagungkan hari Arafah. Kenapa? Karena ini syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arafah, kemudian kurban, bahkan Mekah, itu tempat-tempat dikunjungi jamaah haji, Musdalifah, Mina, semua itu disebut dengan tanah yang dimuliakan, Masy'aril Haram. Jadi syiar-syiar daripada tanah haram, tanah yang dimuliakan. Jadi tanah haram, tanah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut tanah haram karena kita sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu, itu pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat. Jadi sholat satu di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita memuliakan hari Arafah ini, Bapak Ibu, kita mengagungkan, kita memuliakan, kita membesarkan, maka berarti kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatakan mulia Allah, yang mengatakan agung adalah Allah, yang mengatakan istimewa adalah Allah, yang mengatakan perbanyak amal soleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengagungkan, membesarkan, memuliakan, maka berarti kita memuliakan, mengagungkan apa yang dimuliakan, apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diistimewakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah, wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan, siapa yang membesarkan, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bagian daripada takwa di dalam hati. Jadi rasa kagum itu kan dalam hati, Bapak Ibu. Jadi kita mengagungkan hari-hari ini, hari Arafah, Idul Adha, amalan-amalan haji, kita mengagungkan, membesarkan, maka itu bagian daripada takwa di dalam hati. Mudah-mudahan dengan kita mengagungkan, membesarkan, maka insya Allah nanti suatu hari mudah-mudahan
kita bisa juga berada di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah, mudah-mudahan hajinya haji mabrur. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur, haji mabrur itu tidak ada balasan yang istimewa, yang paling terbaik kecuali surga. Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak takbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kalau Idul Fitri, Idul Fitri itu kan kita mulai bertakbir malam Lebaran. Besok Lebaran, maghrib nanti baru kita bertakbir. Dan bertakbir nanti sampai selesai sholat Idul Fitri. Itu sunnahnya. Tapi kalau Zulhijjah ini Bapak Ibu itu dianjurkan untuk bertakbir mulai daripada subuh 9 Zulhijjah. Jadi kalau untuk Idul Adha nih Bapak Ibu, takbirnya itu dimulai subuh 9 Zulhijjah. Jadi sunnahnya untuk bertakbir di Idul Adha itu Bapak Ibu besok subuh. Jadi besok subuh itu sebaiknya itu sudah dimulai bertakbir. Bertakbir setelah sholat subuh, dan dianjurkan kapan saja, tidak mesti setelah sholat, kapan saja. Makanya masyarakat kita terbiasa juga malam itu mengadakan takbir keliling, karena memang sunnah memperbanyak takbir di mana-mana, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Jadi disunnahkan untuk bertakbir. Tapi jangan pula sampai jam 1, jam 2 pakai mic pula. Itu mengganggu. Nanti ada pula yang terganggu, kan begitu. Nah, jadi kalau ya kita bertakbir kapan saja boleh, tapi jangan mengganggu. Makanya kalau sudah misalnya jam 11, udah malam, bertakbir di masjid sebaiknya tidak usah pakai mic lagi. Gitu. Tetapi bertakbir itu disunahkan. Jadi bertakbir membesarkan nama Allah nanti sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi dari subuh 9 Zulhijjah, subuh hari Arafah itu Bapak Ibu sudah disunahkan bertakbir secara kapan saja. Jadi tidak terikat dengan waktu sholat, tidak mesti setelah sholat, tapi kapan saja, nanti sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, tetap dianjurkan juga bertakbir, cuman terikat dengan waktu sholat. Jadi setelah sholat Idul Adha ini Bapak Ibu bertakbir setelah sholat fardu. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik ke-13. Jadi hari tasyrik ini kan Bapak Ibu ada 3 ya, 11, 12, 13. Itu semua disunnahkan untuk memperbanyak takbir setelah sholat. Jadi sunnah hari-hari tasyrik ini. Jadi luar biasanya Bapak Ibu hari-hari ini punya nama-nama. Hari 8 disebut dengan hari Tarwiyah, 9 disebut dengan Yaumu Arafah, hari ke-10 Idul Adha, Yaumun Nahar, hari nahar. Jadi 10 itu namanya banyak. Idul Adha, hari nahar, Idul Kurban, hari raya
kurban, hari raya haji. Wah, jadi kalau yang 10 itu namanya banyak. Dan biasanya kalau namanya banyak itu menunjukkan juga kemuliaan. Makanya surah Al-Fatihah itu kan surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan namanya banyak tuh. Al-Fatihah, surah Sab'ul Masani, kemudian Hamdalah, Alhamdulillah, kemudian beberapa nama disebutkan. Itu menunjukkan tentang kemuliaan. Begitu juga Mekah. Mekah itu kan mulia, makanya namanya banyak. Disebut Makkah, disebut Bakkah. Jadi Mekah, Bakkah juga. Makanya dalam Al-Quran itu, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya pertama kali rumah Allah yang dibangun di atas muka bumi ini, yaitu adalah yang terdapat di Bakkah. Bakkah. Cuman ini kan jarang disebut Bapak Ibu. Biasanya mau kemana? Mau ke Mekah. Mau kemana? Mau ke Bakkah. Itu heran pula orang itu. Mau kemana? Bakkah. Tapi kalau salah satu namanya, nama Mekah itu adalah Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah, maksudnya rumah masjid, yaitu adalah allazi bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Allazi bi Bakkah, yang ada di Bakkah, yang mana Bakkah ini lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang ada di Bakkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mekah itu bisa namanya Mekah, bisa Bakkah, bahkan disebut juga sebagai Ummul Qura. Induknya segala kampung. Ummul Qura. Al-Fatihah itu juga induk Al-Quran. Makanya Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran. Jadi nama-namanya banyak. Maka hari Idul Adha itu disebut juga dengan Yaumun Nahri, hari nahar. Nah, ini dari mana Bapak Ibu hari nahar ini? Diambil juga dari Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi itu Bu, namanya hari Idul Adha. Disebut juga dengan hari nahar. Fasalli li rabbika, maksudnya salatlah. Salat kepada Tuhanmu. Kata para ulama, salat di sini apa? Salat Idul Adha. Wanhar, dan setelah itu lakukan penyembelihan. Jadi setelah salat lakukan penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Maka aktivitas pertama kita di hari 10 itu Bapak Ibu itu adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Dan itu kata para ulama hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi walaupun sunnah, sebisa mungkin kita juga melaksanakan. Kenapa? Karena sholat satu kali satu tahun. Jadi intinya sunnah menahan sampai nanti pelaksanaan sholat Idul Adha. Baru kemudian setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, itulah makna wanhar. Wanhar itu menyembelih, lakukan penyembelihan. Itulah disembelih hewan-hewan kurban. Jadi hewan kurban itu disembelih setelah pelaksanaan sholat. Walaupun penyembelihan hewan kurban itu boleh hari ke-10 boleh, hari ke-11 juga boleh, hari ke-12 juga boleh, hari ke-13 juga boleh. Cuma nampaknya jamaah Masjid Rahmat tidak sabar menunggu. Kalau disembelih hari ke-13
nampaknya tahun depan tidak ada lagi yang berkurban di sini. Jadi penyembelihannya habis sholat langsung disembelih. Kalau bisa sesegera mungkin biar langsung bagi-bagi dagingnya, biar dinikmati. Karena salah satu makanan yang nikmat di dalam surga itu adalah daging. Makanya kita menikmati daging ini, membaca bismillah, menikmati karunia Allah. Mudah-mudahan dengan itu insya Allah kita nanti di surga menikmati lagi. Amin ya rabbal alamin. Di dunia makan daging, di surga makan daging lagi, cuman beda rasanya. Terus kalau di dunia nggak suka daging, gimana Pak Ustadz? Insya Allah kalau di surga nanti tidak ada lagi yang tidak suka. Semuanya suka. Kalau kebanyakan apakah bisa kolesterol? Itu di dunia. Kalau di surga ada kolesterol lagi. Jadi kita makan banyak-banyak mudarat itu di dunia. Kalau di surga nanti tidak ada lagi. Tidak ada lagi mudarat. Makanan itu semuanya memberikan kebaikan. Dan makanannya tidak habis-habis. Kalau di dunia kita dapat daging kurban sekilo, 2 kilo, masak beberapa lama, habis. Kalau di surga tidak habis-habis. Bahkan disebutkan bahwa kalau kita memetik buah di surga, setiap kita petik muncul lagi buah yang sama. Bapak Ibu kalau punya mangga kan, petik mangga, setelah dipetik hilang mangganya kan. Itu kalau di surga tidak begitu. Petik mangganya, muncul lagi mangga yang serupa, langsung muncul. Jadi setiap kita mengambil makanan, muncul lagi makanan yang serupa, tidak habis-habis. Jadi mudah-mudahan dengan kita menikmati karunia-karunia Allah di dunia ini, dengan kita bersyukur, memperbanyak berzikir, membesarkan nama Allah, mudah-mudahan Allah tidak menghalangi kita nanti kenikmatan surga. Dan salah satu makanan yang nikmat di surga itu adalah daging. Tadi Ustadz Imam kita tuh baca itu, wa min lahmi tayrim mimma yastahun. Wa min lahmi tayrin, daging tuh Bapak Ibu artinya. Dan di antara makanan surga yang dirindukan oleh penduduk surga itu adalah laham itu daging. Mimma yastahun, dirindukan. Jadi dirindukan. Makanya kita cicipi dulu di dunia. Makanya kurban itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mensyukuri. Jadi setelah salat Idul Adha, maka nanti Bapak Ibu disunnahkan penyembelihan, dan bagi yang berkurban disunnahkan untuk menyembelih kurbannya sendiri. Jadi kalau berkurban disunnahkan. Ini kalau laki-laki, tapi kalau ibu-ibu serahkan kepada laki-laki. Jadi disunnahkan. Itu kalau laki-lakinya bisa menyembelih. Tapi kalau tidak bisa menyembelih dia tidak putus orang, jangan. Dia nggak pengalaman menyembelih, jangan. Jadi serahkan kepada ahlinya. Tapi kalau dia bisa menyembelih, pintar menyembelih, maka disunahkan untuk menyembelih sendiri. Karena Nabi SAW itu beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nabi disebutkan bahwa beliau menyembelih kambing yang putih. Lalu kemudian beliau meletakkan pisau di leher kurbannya dan berkata, "Hadza minka." Ini adalah pengorbananku untukmu ya Allah. Dan beliau membaca summa samma, menyebut nama Allah, wa kabbara. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, bismillahi Allahu akbar. Baru dipotongnya. Nah itu Nabi SAW. Jadi bagi yang bisa menyembelih ya disunahkan untuk menyembelih sendiri. Dan juga kalau tidak menyembelih disunahkan untuk melihat, disunahkan untuk menyaksikan. Jadi Bapak Ibu yang berkurban itu sunnah ya, tidak wajib untuk menyaksikan.
Makanya saksikanlah hewan kurban disembelih. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kepada putrinya Sayyidah Fatimah, Nabi SAW memanggil putrinya Sayyidah Fatimah. Kata Nabi SAW, "Ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, kumi, bangunlah." Kata Nabi kepada putrinya, "Kumi, berdirilah. Washhadi udhiyatik, saksikanlah hewan kurbanmu disembelih." Jadi Nabi perintahkan kepada anaknya untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Nah, itu sunnah. Jadi melihat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, fa innahu yughfaru dzambuki, karena sungguh dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah, bi awwali dabin taqturu 'alal ard, karena sungguh dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah dengan tetesan darah pertama jatuh ke bumi. Jadi ketika hewan itu disembelih, Bapak Ibu, menetes darah, tetesan pertama jatuh ke bumi, diampunkan dosa-dosa peserta kurban. Masya Allah. Nah, jadi itu mungkin kenapa sunnah kita menyaksikan, agar kita menghayati ketika darahnya menetes, maka kita menghayati sungguh dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bagi yang bisa melihat darah, Bu, kan. Tapi kalau lihat darah mau tumbang, jangan. Nanti kurbannya tumbang, peserta kurban pula yang tumbang. Jadi kalau tidak sanggup lihat darah, ya maka menghindar. Jadi itu sunnah. Kadang-kadang yang berkurban itu tidak boleh di tempat pulang kampung misalnya. Maka tidak masalah. Tidak perlu merepotkan panitia. Panitia nanti tolong di live streamingkan ya, biar saya bisa lihat dari kampung. Tidak usah. Karena menyusahkan panitia. Kita ini peserta kurban sudah ditolong oleh panitia, sudah dibantu oleh panitia, sudah dimudahkan oleh panitia. Jangan pula kita menyulitkan panitia. Kalau perlu kita berterima kasih kepada panitia. Karena mestinya berkorban itu kan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Kita sendiri pergi beli, menyembelih sendiri, kuliti sendiri, laksanakan sendiri. Tapi karena kita ini budaya bergotong royong, maka dibuatlah bersama-sama di masjid, memudahkan peserta kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berharap mendapatkan keutamaan, kemuliaan hari-hari ini dengan mengisi berbagai macam amal-amal baik, amal-amal soleh, dan insya Allah itu akan menjadi bekal-bekal terbaik bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita hari-hari ini tidak berada di tanah Arafah, tidak berada di Musdalifah, tidak berada di Mina, tidak berada di Masjidil Haram, tapi kita menghayati kemuliaannya, menghayati keagungannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita pahala yang istimewa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ada tanya jawab Bapak Ibu? Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika man siwak. Allahumma rzuqna hajja baitikal muharram wa ziyarata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.